Yo, how are you today, healthy people? Welcome back to medicalcorner.id. Buat yang belum tahu medicalcorner.id itu apa, medicalcorner.id adalah suatu channel yang akan menjawab tanya-tanya kalian tentang paradigma dunia kesehatan masa kini. Yo, welcome back to Medical Corner ID. Kali ini bersama dengan gue Yoga. Pasti pada banyak penasaran kan, kok ruangannya beda, kenapa nggak seperti ruangan podcast yang lain? Ya karena kali ini kita nggak akan podcast. Kali ini kita hanya akan berbicara tentang hal-hal yang lagi kekinian masa kini. Ya, pasti udah pernah nonton kan video aku sama Indramin sebelumnya. Kalau belum, ditonton ya di atas. Kita akan berbicara tentang kalung eukaliptus. Ya, pasti banyak netizen yang akan ya lu lagi pansos Min. Ya lu lagi pansos. Ya nggak masalah lah, kali ini kan kita pansos-pansosan. Ya lagi pula kalau kalau bukan kita siapa lagi yang mau bahas? Medical Corner ID. Oke, yes. Cerita apa kita hari ini? Mau tahu? Ini eukaliptus. Sini. Ini kalung. Kalau digabungin jadi apa? Jadi kalung eukaliptus. Apa? Mau ulangi. Ini minyak kayu putih. Ini kalung. Kalau digabungin jadi kalung eukaliptus. Ya, ini adalah produk kalung eukaliptus, suatu produk yang lagi dirancang oleh Kementan. Kalau belum tahu, gue ingin bertanya kepada penonton sekalian, sudah pernah tahu belum kalung eukaliptus itu apa? Teruntuk kalian yang belum tahu kalung eukaliptus, ini merupakan suatu produk inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana eukaliptus tersebut akan diembankan dalam suatu media dan digunakan dalam bentuk kalung. Dikutip dari mediaindonesia.com, pada sebuah video konferensi pers pada tanggal 4 Juli 2020, bahwa Menteri Pertanian Mentan maksud saya, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo akan mengembangkan suatu produk inovasi dari hasil Balik Bangtan. Balik Bangtan adalah singkatan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dari eukaliptus pohon kayu putih. Dari 700 ini hanya satu yang bisa menghentikan corona. Hasil lab kita menurut Pak Mentan. Beliau yakin bahwa bulan depan produk ini sudah bisa diproduksi secara massal. Beliau menerangkan bahwa kalung antivirus ini jika dipakai selama 15 menit, maka dapat mematikan virus corona hingga 43%. Dan bila digunakan selama 30 menit, maka akan melenyapkan virus corona hingga 80%. Tunggu. Ini kalung. Ini eukaliptus. Minyak kayu putih. Bukannya minyak kayu putih itu perih ya kalau dihirup. Dihirup 1 menit aja udah bikin iritasi di hidung. Kalau 30 menit gimana? Bukannya bakal efek kebakaran, kombustio. Ya mungkin pihak Kementan bakal ngembangin suatu produk inovasi. Kalung itu udah akan memberikan efek iritasi. Ya kita doakan aja seperti itu. Tenang, Mentan nggak sendiri. Hal itu didukung oleh ucapan kepala Balik Bangtan, Pak Dr. Insinyur Fajri Jufri, yang menyatakan bahwa salah satu spesies eukaliptus yang diuji dapat membunuh 80 hingga 100% virus, mulai dari avian influenza hingga virus corona dengan model yang digunakan. Muncul sebuah pertanyaan baru di sini nih. Virus corona dengan model yang digunakan, bukannya coronavirus itu mirip dengan virus influenza. Coronavirus sekarang adalah virus corona SARS-CoV-2, yang dimana dia merupakan evolusi dari virus corona SARS-CoV-1. Dan sebenarnya corona itu adalah virus influenza biasa. Kalau corona yang sekarang adalah COVID-19 virus ya. Entahlah. Setelah itu muncul pertanyaan yang kedua bagi saya. Dia berkata bahwa sebelum dia berkata, kalian tahu nggak sih kalau minyak kayu putih itu atau tanaman eukaliptus itu memiliki setidaknya 700 spesies loh yang ada di dunia. Ini spesiesnya mana? 1 dari 700. Oke deh, kita lanjutin aja bacanya. Spesiesnya sih saya dengar dari Australia. Well, kita nantikan saja ke depannya.
Kemudian dikutip dari antara.com pada Selasa 7 Juli 2020, Kepala Balikbatan menambahkan bahwa uji molekular docking dan uji in vitro di Kementan minyak atsiri Eucalyptus citridora yang merupakan spesies 1 dari 700 ini dapat menginaktivasi virus avian influenza atau yang lebih dikenal dengan nama virus flu burung dengan subtipe H5N1, gamma coronavirus dan beta coronavirus, sehingga dapat berperan sebagai antivirus. Ya juga sih, jadi mendukung nih kayaknya. Beliau menambahkan bahwa minyak eukaliptus ini juga secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang, sehingga tidak mungkin menimbulkan masalah, bukan? Ya kalian pasti pernah pakai minyak itu kalau masuk angin ya. Saya juga sih. Menurut beliau, eukaliptus selama ini dikenal mampu melegakan saluran pernapasan, menghilangkan lendir, mengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi rasa gatal, hingga mencegah penyakit mulut. Jelas, hal ini perlu digarisbawahi karena penggunaan minyak masih sebatas sebagai penghangat tubuh. Ingat, minyak ini digunakan sebagai penghangat tubuh. Efek dari penghangat tubuh akan memberikan stimulan ke pernapasan dan pencernaan dan pembau Anda, sehingga Anda dapat memberikan efek-efek tersebut. Namun kalau diberikan secara inhalasi terus-menerus tidak ada efek samping. Apakah efeknya bakal seperti yang diharapkan? Kita lanjut. Bahan aktif utama yang dikaji oleh Balikbatan adalah Seniol 1,8 yang berfungsi sebagai antimikroba maupun antiviral melalui mekanisme EMPRO. EMPRO itu apa? Kita jelas lebih detail. Ditambahkan bahwa EMPRO adalah main protease dalam kurung 3CL Pro dari virus corona yang menjadi target potensial dalam mengembangkan replikasi virus corona ini. Hal ini ditunjang karena Seniol 1,8 dari eukaliptus yang disebut eukaliptol. Jadi Seniol 1,8 ini dinamakan eukaliptol ya. Dapat berinteraksi dengan transiens reseptor potensial ion channel yang diletakkan di saluran pernapasan. Panjang juga bacaannya. Capek juga, sakit tenggorokan gua ngerekapnya. Mau pakai minyak kayu putih ya habis nih. Kayaknya enak. Tapi di mana ada sisi pro, itu juga ada kontra. Kali ini kita akan membicarakan tentang kontra yang dari beberapa pakar ahli. Biar jadi bukan saya aja yang kontra. Saya nggak tahu sih, saya di tengah-tengah gitu kan. Jadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI, Profesor Dr. Ari Fahrial Siap menuturkan bahwa riset yang dilakukan oleh pihak Balikbatan baru sekedar in vitro pada tingkatan terendah suatu makhluk hidup yaitu sel. Sehingga ia tidak setuju jika kalung eukaliptus disebut sebagai kalung antivirus. Cukuplah kalung aromaterapi atau kalung minyak kayu putih gitu. Senada dengan Dr. Ari, ahli farmasi Universitas Gajah Mada atau UGM, Profesor Apoteker Zuli Sikawati menyinggung terkait bukti atas klaim antivirus. Ia menuturkan bahwa hasil in vitro dapat saja memiliki efek yang berbeda saat digunakan dalam bentuk kalung. Iya sih, kan in vitro masih sel, ini kan bentuknya kalung. Kita kan bukan cuma sel, manusia kan terdiri dari sel, jaringan organ, pembentuk tubuh, dan lain-lain. Apalagi disebutkan pada beberapa media bahwa menggunakan dalam durasi 15 menit dapat membunuh dalam sejumlah persen. 30 menit sekian persen. Angka-angka tersebut dapat dari mana ya? Jika sekedar in vitro, tentu saja akan berbeda pemaparannya. Ya kalau para penonton udah punya link jurnalnya bisa share di bawah sih. Buat saya baca ke depannya sih juga bingung dapatnya gimana gitu kan. Diperkuat oleh pernyataan epidemiolog Griffith University Australia, Dr. Diki Budiman, beliau menilai bahwa tak ada relevansi antara kalung antivirus yang diletakkan di leher dengan paparan virus yang menular melalui perantara mata, mulut, dan hidung. Perlu diketahui ya bahwa penularan COVID-19 terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu aerosol, sentuhan antara mata, mulut, serta yang terbaru adalah airborne melalui udara. Beliau menambahkan bahwa riset yang dilakukan hanya sebatas dalam bentuk spray dan filter. Itu juga pada sejumlah virus terbatas, bukan spesifik COVID-19. Oleh karena itu, ia menganggap
Produksi kalung eukaliptus seakan dipaksakan dan berpotensi menimbulkan multi perception, yaitu persepsi ganda seperti rasa aman palsu, sehingga memicu turunnya angka kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. New normal aja masyarakat sudah nggak patuh, apalagi kalau pakai kalung eukaliptus. Dikutip dari kompas.com, beliau menambahkan, seharusnya pemerintah lebih berfokus pada strategi yang sudah jelas terbukti secara ilmiah dan juga fakta terkini, testing, tracing, isolated. Dites, dicari jaraknya, dan diisolasi pasiennya. Menanggapi keraguan yang diamankan oleh beberapa ahli terhadap pemerintah, Kementan tidak tinggal diam. Kementan menggandeng PT Eagle Indonesia, Parma, atau masih kenal dong PT Caplang, yaitu dia perusahaan yang digandeng pemerintah, dalam upaya mendaftarkan paten terhadap produk ini. Kita doakan aja deh yang terbaik buat pemerintah, supaya COVID cepat mereda dan kita bisa hidup dengan normal, bukan cuma di normal, kita hidup normal sebagaimana mestinya. Terlepas dari semua itu, setidaknya sentilan dari Pak Presiden Insinyur Joko Widodo membakar semangat beberapa pihak di pemerintahan. Namun, apakah ini adalah solusi yang tepat dan terbaik? Atau ada dari kalian yang berpendapat? Bisa letakkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. BTW, kalian tim yang mana? Tim pro apa tim kontra? Ayo, komen di bawah ya. Jika kalian suka sama video seperti ini, kalian bisa klik like. Kalau nggak suka, tinggal dislike aja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa menonton konten-konten seperti ini. Dadah!